Sesi pertama nangis banget, tapi akhirnya aku belum pernah ngerasa se-relief itu. Tahu gitu dari dulu ya. Banyak sih momen-momen yang disadari, dan yang lucunya adalah ketika aku bercerita, ada mulai yang kayak, oh jadi ini salah. Sekarang jadi lebih bisa mengutarakan, karena ternyata hal tersebutlah yang jadi hal utama yang kenapa hal tersebut jadi delay gitu. Aries sih orang-orang yang pemberani ya gitu, kayak buat aku pribadi kayak meskipun orang-orang yang cukup denial atau misalkan gengsinya untungnya lebih tinggi mereka daripada aku. Jumpa lagi di Relate Podcast bareng sama aku, Samantha Elsenar. Dan kali ini udah ada bintang tamu yang super lucu. Sukanya ngebahas tentang zodiak, sukanya bikin drama-drama di konten-kontennya. Kadang jadi dokter, kadang jadi papa. Ada yang bisa nebak gak? Kita sambut dulu Dokter Papaku. Oh my god, hai. Agak berat ya kalau ada dokternya. Orang lain tuh kuliah loh kak. Buat dokter gitu, aku tuh cuman pura-pura kan. Kan dokter zodiak kamu. Dokter Goof namanya. Dokter Betul. Apa kabar Kak Sam? Baik, kita terakhir ketemu di tempat makan ya. Restoran dimsum di jam-jam sedikit malam ya sebenarnya ya. Karena kan lapar malam-malam Kak. Lapar malam-malam. Lapar perut dan juga lapar pengen ngomongin sesuatu gitu kan. Iya, banyak curhatnya sih daripada makannya. Betul, kita cuma cari yang masih buka apa. Betul, karena siomay ayam kan cuma 3 biji ya gitu. Iya benar sih. Iya kan porsinya. Tapi terus makannya bertiga kan? Makannya bertiga. Yang diobrol kebetulan restoran dimsum itu 24 jam. Kebetulan. Kamu pulang jam berapa? Dong. Kayaknya aku pulang duluan sih. Kamu lebih malam kan? Aku lebih malam. Ini pas kita di Bali kan? Di Jakarta. Apa kabar lah? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Ini kedua kalinya kita ketemu. 2 kali kayaknya ada deh yang sebelumnya. 3 atau 4 ada deh. 3 ada 4. Waktu itu ada pas film apa gitu kan? Di malam-malam premier itu ya biasanya. Iya sih. Tapi ngobrol kayak gini kan baru pertama kali ya. Baru. Akhirnya di talk kita. Hopefully aku bisa sedip itu ya. Jadi katanya pernah kerja 8 pekerjaan. Itu gimana ceritanya? Udah nanya apa kabar, transisinya agak kurang smooth ya. Tapi gak apa-apa. Maksudnya langsung dalam gitu ya. Langsung dalam moodnya Aries gitu. Tapi betul aku waktu itu kerja 8 pekerjaan sebelum akhirnya menemukan satu pekerjaan ini. Selama 8 tahun kurang lebih 5-8. Jadi pekerjaan utamaku waktu itu aku kerja di agensi. Karena waktu itu agensinya belum, maksudnya flexible time kan ya, kebanyakan branding studio atau agensi gitu kan. Terus akhirnya karena kita tuh kan sering sakit punggung ya kak ya. Karena ternyata beban keluarga banyak di sini di kita gitu. Kamu yang sakit punggung. Yes gitu. Jadi disitulah akhirnya wah kita harus cari apa side hustle gitu untuk memenuhi kebutuhan bukan cuma buat aku aja tapi untuk keluargaku kan. Jadi kayak dari mulai styling, MC, dari zaman jadi copywriter, terus juga aku pernah jadi kasir juga waktu itu di tempat potong rambut. Terus potong rambutnya anak metal lagi. Nggak match dong sama personality. Enggak. Tapi untuk uang bertahan gitu. Iya. Terus hebat kali kamu. Apa? Hebat kali. Lebih kebutuh sih kak, bukan hebat. Lebih kebutuh aja. Bagi-bagi energinya tuh gimana? Nah dulu aku nggak mengerti sama sekali gitu kan. Makanya di beberapa momen aku tuh jadi stuck gara-gara aku bisa semua tapi nggak jago di salah satu gitu. Aku ngerasa jadi kayak master of none. Dan itu terjadi di umur-umur yang katanya masuk kategori quarter life crisis. Pede banget ya mau hidup 100 tahun ya gitu. Cuman aku percaya ada fase itu dan aku melaluinya bahkan gitu. Jadi waktu itu tuh aku yang saking banyak yang aku kerjakan aku bingung gitu pengen dilabelin apa sama orang gitu. Kebetulan waktu itu pekerjaan tetapku kan kerja bareng sama desainer kan, desainer grafis dan lain-lain yang dimana aku tuh iri sama mereka. Karena dari zaman kuliah mereka tuh kan udah tahu nih kuliahnya kuliah grafis, udah jadi desainer kayak enak ya kayaknya punya title gitu. Tapi akhirnya setelah 1-2 tahun melewati hal tersebut, aku jadi mikir kayak yaudah title urusan orang lain aja deh gitu. Karena ternyata itu yang membebani aku gitu. Pengen jadi apanya gitu. Pada akhirnya karena aku bisa semua ya lakuin ada yang di depan mata gitu. Sampai akhirnya kayak ya monggo gitu mau tapi makin sini makin spesifik sih kak. Kayak aku pengen nih sosial media udah sosial media jadinya konten strategis terus jadi spesifik lagi jadi apa sampai akhirnya sakit hati sama seseorang karena ada cerita sakit hati itulah makanya ya. Terus akhirnya sakit hati sama seseorang bingung channeling feelingnya kemana nyoba ngonten kali ya gitu. Ada juga nih pejuang-pejuang cinta yang gugur
yang merasakan hal yang sama gitu. Jadinya dari situ mulai, ini kayaknya bisa deh jadi side job awalnya gitu. Sampai akhirnya 2 tahun menjalani karena masih kerja juga. Pindahlah aku ke Jakarta, aku dari Bandung tadinya kan. Oh, agensi itu di Bandung. Yes, di Bandung waktu yang itu. 8 pekerjaan tuh di Bandung. Yes, 8 makanya pekerjaan. 8 ya. Oh my Coba God. di Jakarta. Iya makanya. Iya sih, apa kebutuhan yang kebanyakan ya? Aku juga gak ngerti gitu waktu itu kan. Jadi kayak ya udah akhirnya pindahlah ke Jakarta gitu. Pindah ke Jakarta itu tahun berapa? 2023 awal. Jadi baru 2 tahun. Baru 2 tahun kok gitu. Terus masih ada ini 8 pekerjaan lainnya atau sekarang lebih mencari 8 income? Enggak dong. Ya amin pengennya ya. Saya lebih mencari 8 orang yang mau bekerja bareng sama aku gitu. Oh, nyari tim. Baru ada 3 orang sih. Tapi 8 buat apa juga ya? Ya tadi buat ini supaya bagus. Wah Goofy bagus ya bridgingnya. Aku tadinya pengen gitu doang. Cuman ternyata sombong ya. Gitu. Biasa. Janganlah, jangan kalau sombong. Scorpio biasa begitu kan. Iya, aku senang deh aku tuh sampai gemeter tau hari ini kayak. Kenapa? Saya adalah kayak psikolog ya gitu kayak. Aku lagi menanggalkan itu. Lagi menanggalkan. Aku jadi host aja di sini. Iya, kan tetap aja ada scanning ya kalau lihat orang ya. Nggak ada sih. Gitu. Kenapa bisa jadi ngonten ngebahasnya tentang zodiak? Itu tuh emang udah disetting karena kamu research atau sebenarnya karena enggak, gue suka aja gitu. Gue pengen ngomongin orang tapi nggak bisa ngomongin sebut nama. Jadi sebut aja zodiaknya. Betul. Jadi kan awal mulanya tuh aku putus kan Kak sama orang. Tapi putus itu yang gak jadian gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Lebih lama kan move on ya? Jawab. Iya kan? Tapi gue bingung sih, putus tapi nggak jadian tuh. Ini konsep relationship yang mana nih? HTS, situationship. Iya, situationship itu ya. Emang gitu. situation. Kayak kurang ajar ya nih orang gitu. Aku juga kok kurang ajar ya gue ya. Udah tahu orangnya emotionally unavailable, dikejar gitu. Kan suka tantangan. Pecinta red flag pada akhirnya gitu kan. Karena aku ngerasa merah tuh aku banget gitu Kak waktu itu. Waktu itu. Sekarang merah hati. Merah hati. Jadi sebenarnya awas yang pakai baju merah. Oh bener, dia ada sama lagi sama gua. Unik kan itu. Oh ya ma. Aku dikasih sama Unik. Thank you. Nanti di beep aja ya. Nah jadi waktu itu tuh sebenarnya dia ngomongin itu, tapi aku tuh kan nggak mungkin ngomongin orangnya langsung gitu kan. Jadi aku bikinlah format-format gitu Kak, kayak misalkan jadi museum lah, jadi yang seolah-olah jadi outputnya tuh entah kenapa keluarnya jadi kayak nyindir orang. Iya tuh nyindir banget. Gue sih berasa kesindir terus ya. Kesindir. Sorry ya kalau gitu ya. Maksudnya karena mungkin secara aku nggak tahu, aku nggak ngerti teknik kamera kan, dan editing pun aku beneran belajar di YouTube gitu waktu itu. Jadi ngedit sendiri semuanya. Waktu itu ngedit sendiri gitu kan, di handphone dan lain-lain. POV-nya tuh langsung ke kamera ngelihat seolah-olah jadi aku kayak nyindir mereka banget. Nah, tapi dari segi obrolan atau topik tuh yang selalu diomongin tuh tentang relationship aja gitu kan. Nah sampai akhirnya setelah 1 tahun, dan waktu itu kontennya lumayan naik lah ya maksudnya. Karena aku tuh ada challenge ke diriku sendiri, bikin deh 30 hari ngonten. Gak usah mikir siapa yang akan nonton. Yang penting lo punya wadah untuk mencurahkan lah ya. Karena waktu itu tuh tiap bangun nangis, pakai skincare nangis. Ngerti gak sih kayak capek gitu berduka maksudnya. Banget ya. Berduka cita banget waktu itu kan. Terus akhirnya ya udah, tapi anehnya selama 1 tahun tuh ketika aku nulis lagi tuh feelingnya udah gak ada gitu Kak. Iya, karena udah lepas kan. Mungkin ya, aku berpikirnya gitu. Terus dan itu tuh dirasain responnya sama yang nonton juga gitu. Kayak udah mungkin udah nggak genuine lagi atau apapun itu, aku nggak ngerti lah bahasanya apa. Sampai akhirnya aku ingat waktu itu tuh aku punya pengalaman di tahun 2018. Aku kan juga mengkonsumsi konten zodiak seperti kebanyakan orang pada umumnya gitu. Waktu itu baru pertama kali download CoStar. Oh, kamu pakainya CoStar. Waktu itu di awal-awal tuh copywriting dia kan sangat judgmental banget. Iya kan, ketika notifikasi. Nah dulu tuh aku nggak punya ilmu untuk ngeproses hal tersebut Kak. Dulu kan masih zaman-zaman kosong-kosongnya ya, kosong-kosongnya diri gitu. Jadi apa yang dikasih sama aplikasi atau bacaan tuh kayak aku relate banget. Sampai di momen waktu itu tuh aku sempat ke Jogja, terus ketemulah sama orang ini gitu kan.
Terus orangnya itu kayak udah tuh padahal kayak cuman ya ngobrol-ngobrol gitu doang. Tapi kan pas pulang ke Bandung tuh kayak kok aku suka ya sama orang itu ya gitu. Gitu kan konsepnya. Terus akhirnya dysfunction tuh selama 1 bulan. Akhirnya kayak muncullah notifikasi dari CoStar. The new journey will open to new opportunity. Apa yang dipikirkan si Scorpio bodoh ini saat itu? Ke Jogja nih gue. Gitu. Langsung gak usah ketawa. Ya. Scorpio sih. Masalahnya aku gak ada uang waktu itu Kak. Jadi pakailah pay later. Ya ampun. Itu kan perjuangan cinta udah wow banget kan. Sampai kesana ketemu dan lain-lain. Terus akhirnya beberapa minggu lah ya. Dari situ aku di ghosting sama orang itu. Oh my Yang God. sedih tuh bukan di ghostingnya. Cicilan pay letternya 6 bulan Kak. Bener. Jadi kayak sakit hatinya sih ya udah gitu kan. Nah cicilan pay letternya. Nah maksudnya dari situ tuh aku dapat notion gitu. Ketika aku ngasih konten ke orang-orang ngomongin zodiak, aku tuh justru nadanya kan tetap ya menyindir, sarkastik gitu kan. Pasti aja zodiak tuh dianggap problematik padahal sebenarnya nggak gitu kan gitu. Cuman karena aku melihatnya dari POV seperti itu, instead of ngeramal karena aku nggak bisa, tapi aku punya knowledge basic. Scorpio sih biasanya bisa ngeramal ya. Aku nggak tahu ya. Oh nggak bisa. Gosip nih. Nggak bisa. Nggak maksudnya kayak aku jadinya instead of meramal karena aku nggak bisa, aku jadinya ngeroasting zodiak sebenarnya. Karena sebenarnya seru nggak sih ngomongin ngerosting kayak gitu. Keterusan gitu karena orang mungkin ngelihat POV baru dari apa yang aku sampaikan melalui konten-kontenku gitu. Karena receh kan, bukan serius. Maksudnya aku belajar zodiak juga, astrologi yang lebih komplit gitu. Dan itu kompleks kan? Lebih kompleks gitu. Orang susah untuk memahami dan kamu tuh ngebawa itu jadi hiburan dengan roasting tadi kan. Hopefully ya, karena ini juga pas waktu itu kontenku naik, aku juga jadi khawatir karena beberapa dari temanku tuh ada yang profesional astrologer gitu. Terus aku langsung nge-reach out mereka kayak sebenarnya gue nggak apa-apa nggak sih kayak gini. Shout out buat Kevin dari Elite Theory sama Sabna. Kayak maksudnya kan yang lebih capable mereka kan sebenarnya kan gitu. Tapi kayak mereka bilang kayak ya udah jadikan itu mungkin pintu yang mau masuk untuk mempelajari hal tersebut gitu kan. Ya udah memang dibalut terus kayak gitu untuk engage. Tapi again kalau misalnya ada yang lebih kompleks lagi, tonton aja konten-konten mereka gitu kan. Karena lebih dalam, lebih lebih untuk mengenal diri. Lebih untuk mengenal diri. Emang bukan roasting kan. Betul gitu. Jadi aku juga deg-degan kadang ya kayak. Tapi kamu proses untuk bisa mengelompokkan nih. Ini yang aku selalu penasaran adalah kok kamu bisa ngelompokin si zodiak yang paling red flag gitu. Yang paling nyebelin, yang paling hobi bohong gitu. Itu tuh gimana prosesnya bisa memilih cuma 4 atau 5? Oke, jadi sebenarnya aku tuh juga baca-baca dan nonton-nonton sebenarnya dari konten-konten tersebut. Jadi aku ngelihat tuh kayak karena kan kita ada misalkan ada yang house-nya sama gitu kan, ada yang planet-planet ini sama dan lain-lain. Jadi dari situ aku mencoba terkadang menginterpretasikan apa yang dari knowledge aku dapetin itu sebenarnya gitu sih, lebih ke menginterpretasikan. Jadi kalau bikin konten zodiak tuh terkadang kalau buat aku pribadi tuh kayak lumayan harus text time karena aku harus baca lagi, buka arsip apa lagi gitu buat hopefully bisa relate sama orang-orang gitu sebenarnya gitu sih sebenarnya. Dan bagus loh actingnya. Helah kan aku kan sering pura-pura dari dulu gitu kan, pura-pura baik-baik aja gitu kan. Latihannya dari situ makanya natural ya. Natural. Jadi thanks to my trauma. Akhirnya bisa ngomong gitu. Iya akhirnya setelah psikolog waktu itu. Gitu. Gimana ke psikolog? Seru nih kalau gak usah sebut nama. Gak usah. Iya jadi dulu tuh aku kan tipikal yang aku kan cukup terbuka sebenarnya sama orang-orang kan. You can ask me about anything sebenarnya gitu kan. Tapi anehnya ada fase di mana aku tuh denial untuk pergi ke profesional. Karena kayak masih aman. Mahal gitu kan, masih aman terus kayaknya gue nggak apa-apa deh. Nah, karena aku sadar aku bukan Leo yang suka denial ya, maksudnya kayak Leo kan romantis. Nah maksudnya kayak aku ngerasa kayak oke. Waktu itu ada 3 kejadian yang runtutannya itu sangat-sangat dalam waktu berdekatan banget gitu. Jadi satu waktu itu aku dipertemukan oleh orang masa lalu yang tiba-tiba hadir setelah misalkan 9 tahun dia nggak ketemu, terus kayak aku sangat
merasa strange gitu, tapi triggering ya. Triggering tapi nggak bisa nangis gitu loh. Kayak lah ini kok nggak bisa nangis ya gitu. Sampai akhirnya aku pulang kayak belum ada kesempatan ngeproses hal tersebut. Di kondisi kedua tuh mungkin ini yang bisa aku ceritain. Aku waktu itu diundang sama salah satu temanku yang main musikal. Terus akhirnya aku kan kalau kemana-mana sendiri kan anaknya kan gitu kan. Karena aku sama personalitiku yang lain aja gitu. Terus akhirnya nonton. Emang punya berapa? 700 kalau nggak. Bercanda coy. Kayak pada akhirnya maksudnya kayak aku nonton lah ke waktu itu di tim. Waktu udah di sana, karena aku nontonnya sendiri, tiba-tiba double seat gitu Kak. Jadi temanku ini tuh agak salah gitu. Kayak mungkin timnya salah atau gimana gitu kan. Terus orang ini tuh perempuan, dia udah bawa bunga gitu. Lah aku kan gak enak ya gak bawa apa-apa ya. Nah ini gak enak gitu kan. Terus akhirnya kamu aja gak apa-apa yang nonton. Aku bilang gitu, ini gak apa-apa kan gak apa. Karena waktu itu si show itu full gitu. Akhirnya aku pulang lagi lah menggunakan MRT gitu kan. Terus akhirnya pas di MRT itu aku kayak, ya udah aku ngerasa fine banget. Gak bete gak apa. Tapi anehnya pas di MRT aku bilang kayak, kan lo udah biasa gak dapetin apa yang lo mau. Udah aja gitu. Jalan, pulang dan lain-lain. Pas pulang, tidur, pas bangun. Tiba-tiba ini apa. Aku ngomong kayak di dalam diriku. Jadi ada yang keselnya delay gitu Kak. Iya baru teraktivasi. Iya baru teraktivasi kayak. Lah kan sebenarnya lo bisa protes atau mengusahakan hal tersebut kan gitu. Kenapa gak komplain atau apapun sebenarnya gitu. Terus kayak dari situ. Aneh nih soalnya kejadian 1 sama 2 tuh gak terlalu jauh gitu. Sampai akhirnya dan di jam 10 paginya aku ingat banget aku dapat telepon it's all about like financial from family bla bla bla, yang dimana aku tuh padahal gak ada uangnya tapi berusaha untuk nolong gitu. Tapi setelah aku nolongin dan ngasih uangnya kayak, lah kan lu gak ada duit, terus sekarang lu gimana? Jadi kayak conflicting dalam diri kamu dong. Delay banget gitu. Sampai akhirnya aku ngobrol sama sahabatku, dia merekomendasikan lah gitu untuk ada di satu aplikasi ini. Bukan aplikasi yang itu, tapi aplikasi yang ini ya. Yang ini ya yang pokoknya. Yang ini betul. Jadi yang ini tuh kayak, aku coba deh gitu kan. Sebenarnya ini kalau misalnya tap in dikit tuh bagus tau. Ini ceritanya, bener. Maksudnya kayak aplikasi ini tuh kayak ngasih prompts saat kita sign up dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya direlatein sama profesional yang punya concern terhadap hal yang aku pilih gitu di prompts tersebut. Terus akhirnya cukup unik meskipun itu online. Aku kan agak skeptis kan ke awalnya. Aku pengennya ketemu karena aku anaknya kayak benar-benar harus physical gitu semuanya kan. Terus tiba-tiba sesinya tatap muka tapi lewat Zoom. Bisa ya kita nangis di situ ya? Bisa. Aneh ya? Aku jadi kayak dari situ. Jadi kamu nangis tuh? Ternyata nangis sesi banget. Sesi pertama nangis banget. Tapi akhirnya aku belum pernah ngerasa se-relief itu. Dan kayak tahu gitu dari dulu ya. Ternyata kayak gitu. Jadi banyak sih momen-momen yang disadari. Dan yang lucunya adalah ketika aku bercerita. Ada mulai yang kayak, oh jadi ini salah. Oh yang kemarin tuh salah. Padahal sebenarnya seorang psikolog mungkin nggak ngejudge itu salah atau benar. Mereka tuh kayak mencoba untuk nge-mappingin, oke, ini salah atau misalnya atau nyari identifikasi masalah. Identifikasinya masalahnya di mana gitu. Nah itu yang kayak langsung kayak, dan momen tersulit dalam hidup adalah ketika kita realize sesuatu adalah nge-unlearn something. Yang udah kita percaya atau mempelajari ulang mungkin ya apa yang sudah kita percaya. Karena kayak dulu kan anaknya yang benar-benar mendem banget ya gitu, kayak sampai akhirnya sering mendem saking anggap pasrah sama hidup gitu. Dan ya udah memang hidup tuh nggak adil kayak gitu. Cuman pada akhirnya aku kayak sekarang jadi lebih bisa mengutarakan karena ternyata hal tersebutlah yang jadi hal utama yang kenapa hal tersebut jadi delay gitu. Dan lucunya adalah, Nah lucunya adalah kayak aku harus nunggu 13 tahun untuk ngeproses hal tersebut sih. Lama ya? Lama banget. Jadi makanya kayak pas nangis tuh kayak, ini seperti ikutan ISQ ya waktu zaman SMP ya. Jadi kayak ya aku sih mendapatkan
hal yang sangat positif sih dari hal tersebut. Dan beruntungnya aku tuh lumayan sering latihan gitu Kak untuk ngomong pakai voice note atau di kamera laptopku untuk ngomong aja gitu. Jadi ketika maksudnya latihan ngomong apa tuh? Self talk, monolog gitu. Self talk gitu. Jadi ketika ditanya sama orang atau tentang apapun tuh, terutama sama profesional, akunya nggak punya barrier sama diriku sendiri bahkan gitu. Iya. Gitu untuk melatih keterbukaan. Udah terbuka di situ. Sesinya sangat menyeramkan ya sekarang ya. Nice banget ya. Begitu. Oke. Kira-kira psikolognya waktu itu zodiaknya apa? Aku gak sempet nanya ya, karena kan boro-boro nanya ya Kak. Cuman kayaknya beliau tahu di aku. Kayak soalnya dia sempet keceplosan gitu ya. Jadi gak apa juga. Maksudnya kayak I trust the professional juga gak apa-apa. Jadi syarat buat nanti dulu. Gitu. Oke. Karena ini menarik banget kan. Kalau setiap orang yang ngalamin sesuatu hal tidak menyenangkan di masa lalu biasanya lebih kreatif. Really? Biasanya. Aku juga seperti itu kok. Maksudnya Iya dong. Jadi awal-awal bikin konten tuh kan emang pas pandemi ya. Yes. Pandemi terus bingung-bingung apa segala macem. Terus anakku sih awalnya anakku yang ini aja dance gitu karena lagi trennya itu gitu kan. Terus sampai akhirnya ya udah deh gimana masukin dance, ya udah berarti tulis-tulis si konten edukasinya apa gitu. Terus sekarang kayaknya udah gak sakit hati gitu ya. Udah gak ada semangat Bu. Betul. Gak ada trigger lagi ya. Gak ada trigger lagi mau ngapain ya gitu. Jadinya kayak ada shiftingnya gitu. Yang dengan dance, dengan gerakan itu udah gak sebanyak yang seperti dulu lagi gitu. Kamu tuh ngerasain kayak gitu juga gak sih shifting? Swiftingnya ya sebenarnya. Swiftingnya. Jadi kalau aku tuh ternyata Kak pas akhirnya dapetin satu kayak kontenku works nih. Makin sini tuh itu kan jadi kayak rangkaian si quarter life crisisku yang akhirnya terjawab gitu. Aku gak pernah membayangkan sih dari dulu tuh aku mau bikin konten. Tapi yang aku ingat waktu itu adalah waktu aku menjadi kasir waktu itu kebetulan harus kerja hari Minggu. So aku ingat banget aku lagi makan nasi kuning pagi-pagi sambil nonton di Trans TV. Tuh ada acaranya Kak Aming sama Kasino yang main game gitu deh. Aku lupa namanya apa ya. Yang kayak challenge gitu yang grup-grupan. Dan itu kayak aduh gue harus kerja lagi gitu kan. Terus kayak kapan ya gue bisa di-hire jadi kapan ya ada seseorang yang mau nge-hire gue sebagai diri gue sendiri gitu. Itu pertanyaan titik balik kamu tuh. Waktu itu tuh gitu kayak sampai akhirnya pas nemuin konten dan akhirnya konten tersebut cukup ngedefine aku sebagai person gitu ya sebenarnya. Jadinya kayak ini nih jadi pas akhirnya si masa atau fase sakit hati itu sembuh, aku bakalan terus nerusin pekerjaanku ini as a creator, bukan cuma bikin konten tapi mungkin bikin segala hal gitu. Karena at the end aku sangat menikmati ketika sesuatu itu jadi gitu. Kayak dan misalkan dulu sih sempat obses Kak sama numbers. Yang nonton kalau pas kok anjing jadi kepikiran banget sampai akhirnya dulu pernah kayak pengen diterima gitu sampai akhirnya dulu lumpuh Kak sumpah 5 hari. Gimana ceritanya? Gara-gara waktu pas pindah Jakarta kan anaknya kayak baru pindah ke ibu kota, mari kita bekerja sekeras-kerasnya gitu kan. Dulu tuh pas berbarengan sama bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan suka ada aja kan yang kerjasama gitu. Benar. Prinsip aku tuh kalau banyak yang endorse, banyakin juga konten reguler. Jadi kayak dulu aku inget banget sampai nge-produce atau memproduksi 65 video dalam sebulan kondisinya sendiri. Itu banyak banget loh. Itu lebih-lebih dari ini sih Kak, itu kayak kerjaan agensi sih Kak, jujur. Dan ini dikerjain sama 1 orang doang. Satu orang ya. Meskipun manajer aku adik aku kan. Ya, jadi aku kayak, juga pernah sih kayak gitu. Iya kan, ada di momen yang kayak itu gimana caranya supaya ini tetap works, tetap apa. Terus anehnya dengan energi yang segede itu kontennya work semua. Iya. Sampai dia setelah Ramadan tuh mulai tuh turun dan lain, atau mungkin kayak kalau misalnya sekarang pakai kacamata sekarang ya udah burn out juga flow-nya kan. Capek. Jadi ngulang terus akhirnya nge-gym lah kita. Nge-gym yang langsung berat-berat gitu. Terus akhirnya waktu itu leg days udah nih set. Karena aku anaknya gak sangat sporty ya. Aku bukan Mio.
Aku nggak sporty ya jadinya ya. Terus akhirnya pas lagi udah selesai, saya tiba-tiba nggak bisa bangun. Dan bener-bener dibopong. Terus besoknya ada event yang aku kayak ada acara beauty gitulah, yang aku harus jadi pembicara di sana. Aku ingat dulu Katy Perry aja cerai ya. Pas mau konser, diceraikan, tetap jalan gitu kan. Pilihannya cuma itu kan. Pilihannya itu, aku mau jalan tapi nggak bisa gitu kan. Akhirnya minta pakai kursi roda gitu. Jadi dulu tuh segitunya sampai akhirnya aku menemukan titik kalau wah ini ibaratnya body, mind, and soul-nya nggak nyambung. Iya. Ini 2023. 2023 berarti kepalaku terus jalan, tapi badan tuh udah capek gitu. Dan hatiku bilang kayak nggak harus nge-gym hari ini gitu. Padahal kondisinya udah capek banget. Mungkin sekarang jadi lebih pengen dengerin aja ya Kak gitu. Kayak apa yang badan ini butuhin. Kamu ngerasa gitu. udah Akhirnya lebih bisa gitu. mendengarkan badan kamu. Dulu tuh sampai ada di situ gitu. Dan sekarang pokoknya perjalanan selama ini tahun kelima tuh lumayan banyak pelajaran banget sih. Jadi kalau ditanya kayaknya Scorpio tuh lagi pada bertransformasi semua gak sih? Tahun ini ya katanya ya? Ya 2 tahun belakangan sih katanya. Ya 2 tahun belakangan katanya kayak gitu. Jadi aku pikir kayak ya with or without money, with or without exposure, ya aku tetap bakalan konten sih. Karena itu yang that what keeps me alive aja. Feel alive sebenarnya. Atau more alive gitu. Kayak ada bensin aja. Padahal sebenarnya misalnya yang nonton sedikit ya udah gitu. Tapi karena happy ngerjainnya. Iya sih, kelihatan sih. Kelihatan kamu tuh punya hati gitu loh buat ngerjainnya. Hopefully. Iya. Semoga iya. Kok ragu sih? Semoga iya. Karena aku tuh kayak kadang I do it for money, kadang I do it for myself. Money kalau gitu. di endorse kan. Kalau di endorse. Dan kadang juga saat ada momen-momen di mana kayak aku pengen nge-attract brand untuk hal tersebut. Gitu sih. Jadi dibilang genuine masih 80%-nya genuine kok. Tapi ada 20% yang emang profesional. Harus gak sih? Harusnya biar gak dikerjain orang. Biar gak dikerjain orang. Ngerjain diri sendiri tapi ya gitu. Itu penyakitnya siapa? Kamu juga kan? Iya lagi. Gitu. Jadi kita penyakitnya sama. Betul. Kan water sign. Kamu water sign? Iya, Cancer kan? Cancer, iya. Kalau Pisces kayak gimana? Pisces tuh sahabat terdekat aku tuh Pisces. Jadi waktu pas awal tuh hobi banget ngerosting Pisces. Karena kayak lucu banget kelakuan sahabatku ini gitu. Kayak iya lagi. Udah dibilangin ya Kak. Udah curhat terus si Pisces ini. Udah lu putus sih sama orang ini. Iya gue putus. Besoknya kayak susah kan? Besoknya tiba-tiba kayak barengan lagi. Ada loh emosi kayak ini ya kenapa di dunia ini harus ada hukum gitu. Kebayang gak sih? Kalau enggak udah tuh Libra dong. Ya kayak gitu. Jadi kayak Libra aja bingung. Libra aja bingung gitu kan. Jadi banyakan mau. Betul. Mereka tuh sebenarnya kalau Libra tuh lebih ke pengen semuanya adil. Kayak nggak mau ada masalah. Tapi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Hidup itu nggak ada masalah tuh nggak mungkin. Jadi Libra please banget sadar. Please, gitu. Jadi bagus ya buat card TikTok ya. Iya. Statementnya gitu. Tegas gitu. Tegas. Itu Libra. Terus siapa lagi yang suka perdamaian? Perdamaian. Minum ya, aku minum ya. Kamu kalau minum boleh loh. Silakan. Anggap aja rumah sendiri. Sebenarnya Cancer harusnya gue sih yang ngomong gitu. Sebenarnya Cancer tuh juga cinta perdamaian loh Kak. Karena kan katanya dia tuh kayak the mother of the zodiac sometimes. Masa katanya. Sih? Karena mereka tuh cukup accommodating ke orang-orang gitu. Kayak they will make sure everyone is safe. Bener gak? Coba tanya sama testimoninya mereka dong. Aku gak ngomongin kamu. Terus kayak misalkan berasa diomongin sih. Because my mother is Cancer juga. Jadi pas dulu sama mama kamu. Iya kan. Tapi keponya tuh wow ya. Kayak maksudnya karena dia pengen bener gak? karena kalian pengen make sure gitu kan. Karena si Cancer ini pengen make sure orang. Jadi itu kayak bisa nggak terlalu nanya gitu ya, kayak misalnya kayak karena mungkin mereka sensitif banget ya, dalam artian kayak bisa ngeliat kayak orang kayak ada yang nggak benar dikit tuh kerasa gitu sebenarnya. Jadi kayak ditanya gitu, keibuan banget sebenarnya gitu. Keibuan nggak? Keibuan. Enggak. Kadang juga Cancer nggak sadar diri ya gitu. Lagi berasa ABG soalnya. Iya. Jadi kayak menurut aku suka sih sama Cancer. Tapi kalau aku deket kayaknya aku nggak cocok sama Cancer. Kurang. 2 kali Kak. Gagal ya, Gatot ya. Iya, Gatot. Gitu. Mendingan Leo kan?
Kebetulan belum ada, kalau ada yang mau Leo boleh DM. Gitu. Iya. Kamu paling kompatibel sama apa? Tanya aja, santai aja. Apa ya? Maksudnya sebagai apa nih? Iya, partner atau relationship. Kalau temen ya. Kalau teman. Relationship luas ya soalnya. Iya. Kalau teman itu aku banyak banget temen yang zodiaknya Taurus, Gemini, sama Leo. Oke. Itu banyak cocok banget berarti ya. Iya, ngerasa deket. Iya, sama Aries tuh oke. 4 itu. Aku jarang banget punya temen Capricorn. Pisces, mohon maaf Pisces. Oh gak bisa ya gitu. Bisa sih gitu. Kayak draining ya. Gak draining sih gitu. Tapi ya bagian waktu kehaluan gitu ya. Nah bener. Seru banget kalau sama Pisces. Tiba-tiba gitu. hidup kita jadi sinematik banget ya. Sinematik ya. Kalau Libra itu gue gak tahan curhatnya Bo. 4 jam 5 jam gitu. Kayak bentar dong. Gue kan juga ada kerjaan yang lain ya. Betul. Tapi kan Cancer tuh sebagai konselor juga ya. Kadang itu Libra tuh curhat 3 jam 4 jam. Ini kenapa ya? Kayaknya dari menit pertama sampai menit terakhir sama isinya. Nah, kita cuma dengerin aja. Iya, mereka udah tahu juga sih solusinya. Betul. Apa gitu. Itu buat ngobrol aja, butuh ngobrol, butuh validasi kadang ya gitu. Itu sih. Ya. Kalau aku sebenarnya jadi sahabatku tuh justru adalah sosok yang kontroversial kalau di zodiak aku. Sagittarius. Oh. Jadi kayak seru juga kan orang Sagittarius. Seru banget, tapi kadang ganggu banget. Ganggunya apa tuh? Karena kan Scorpio sebagai fixed sign nih. Iya. Yang apa-apa harus kayak terjadwal. Tiba-tiba Sagittarius kayak Taurus gitu kan. Iya, kayak Taurus, kayak Aquarius, kayak Virgo. Bukan Taurus, Scorpio, Aquarius sama Leo. Itu mereka fixed sign kan gitu. Hitam putih banget deh hidupnya gitu kan. Iya benar. Datanglah si temanku yang kunyuk ini ya, satu yang Sagittarius. Tiba-tiba ngerusak flow gitu. Kan? Yang ngerusak flow yang tiba-tiba. Dia kan di Bandung kan. Oke. Gue udah di tempat ini sarapan yuk, kayak. Hah? Kayak kaget, panik. Apalagi kalau misalnya liburan sama Sagittarius Kak. Itu kayak kita latihan jadi IO. Bagus kayak, untuk belajar ya. Kayak bener-bener check in, taruh tas, pulang lagi malam. Iya. Kayak buat apa ya kalau liburan gak relax gitu. Kalau aku kan relax banget anaknya. Kalau sahabatku yang Sagittarius enggak relax gitu. Kayak makan mulu jalan aja terus kan. Waktu pas aku sama dia jalan ke Pontianak. Kebetulan dia lahirnya di Pontianak. Terus kayak agendanya makan selama 4 hari. Bayangin pas di Pontianak aku tuh kayak aku kan ngevideoin gitu kan. 4 hari di sana ada 26 menu yang kita coba. Banyak banget itu. Kak sorry banget ya ini kalau pas BAB. Sehari makan 6 kali 7. Ya nyicip dan makan. Sorry banget. Boleh di-cut bagian ini. Pas BAB itu kayak sekilo deh yang keluar. Banyak banget. Sorry. Gak cocok ya apa yang gue ceritain sama di podcast ini ya. Cuman that's the truth. Kalau kita main sama Sagittarius kayak ada aja yang dimainin, yang dimakan, yang dicaci, kadang ada aja gitu. Tapi mereka tuh yang paling wise loh. Yes. Karena kalau misalkan dari mereka kan termasuk ini ya mutable sign yang mutable kan. Kalau kan dari fixed sign kan. Kalau si Sagittarius itu tuh jadi bisa melihat. Jadi justru mereka tuh adalah kelompok mutable sign tuh Gemini dan juga Virgo sama Pisces tuh di area yang kayak justru mereka suka banget sama gray area. Karena dari gray area mereka bisa ngelihat point of view yang lebih besar gitu ketimbang aku yang hitam putih banget hidupnya gitu. Kalau masalah bisnis bla 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 atau ngasih advice bener, katain bener sih, tapi sebagai Scorpio kita suka agak gengsi ngeiyain dia gitu. Kenapa gengsi? Trauma lah. Ya kadang kenapa gengsi, aku juga itu pertanyaan yang belum pernah terjawab sih sama diri aku. Karena Scorpio suka influence orang kan. Kebiasaan nge-influence mungkin ya. Pengennya gue yang menang nih, gue yang merajai gitu. Tapi kan ternyata hidup gak gitu ya. Ternyata. Tapi it's okay. Itulah hidup. Ya mau gimana lagi. Kalau kamu makin ada ini kayak ada apa? Periksalah ke profesional. Itu juga itu kadang solusi. Cek dulu profesionalnya zodiaknya apa. Iya zodiaknya apa. Enggak sih kalau itu. Karena udah gak sempat, karena butuh pertolongan mau gitu. Oke.
Oke, itu Sagittarius. Terus kalau misalnya Aries, itu karakternya kayak apa menurut kamu? Kebetulan orang yang ghosting aku tuh dulu Aries ya. Oh my Dan God. kebetulan sahabat dekatku sekarang, Sarah Tobing juga Aries. Ya. Ternyata setelah menghabiskan waktu banyak dengan Sarah Tobing sebagai Aries. Mereka kan kalau bisa kemarin, kenapa harus besok kan gitu? Iya gitu kan? gitu. Terus kayak pokoknya tuh kalau misalkan flight jam 12, jam 9 pagi lah baru packing. Nah konsepnya tuh kayak memang hobi ya cari masalah gitu kayak gitu lah kayak aku kata dia ya gue nggak coba nyari masalah Guf, tapi aku adalah masalah itu sendiri gitu kayak. Aku suka sih. Jadi pede ya pede. gitu meskipun kalau misalkan maju aja dulu mikirnya belakangan. Nah tapi itu yang aku adore sih dari seorang Aries gitu kayak sampai ada istilah kalau dari Sarah tuh adalah pura-pura gila aja dulu Guf, dan itu bener banget kayak waktu itu tuh ingat banget kita ke salah satu bar. Bar itu tuh penuh gitu, yang emang harus udah ada bookingan gitu. Terus tiba-tiba kayak si Sarah ngomong, mau atas nama ini, terus kayak gue ngarang anjir namanya, dan kita berhasil masuk. Kayak itulah konsep pura-pura gila. Impulsif, coba aja dulu gitu. Iya. Aries sih orang-orang yang pemberani ya gitu, kayak buat aku pribadi kayak meskipun orang-orang yang cukup denial atau misalkan gengsinya untungnya lebih tinggi mereka daripada aku Kak. Ya karena kan Aries, Leo sama Sagittarius satu sign kan. Fire. Tapi si Aries inilah yang paling kayak pendekarnya. Kalau negara api tuh mereka kayak menurutku ya. Apinya. Nah apinya gitu kayaknya gitu. Leo sih apinya ya. Itu kayak pemimpinnya aku bilang Aries. Karena kalau di zodiak kan katanya dia tuh zodiak pertama kan gitu. Tapi mereka tuh baik sih kalau kataku. Bayi? Kenapa tuh? Ini perspektif yang baru loh. Iya kayak bayi aja gitu. Kayak kalau ada sesuatu yang gak diturutin tuh ngamuk kayak karena gak sabar kan. Gak sabar, impulsif, teriak. Pengennya sekarang. Makanya kadang beberapa Aries tuh kebanyakannya emong ya gitu. Kayak it's okay kayak gitu. Iya harus sering digituin. Siapa Aries yang kamu sering sabar-sabarin? Kenapa ketawanya gak ada suaranya? Harus ada suaranya loh sebagai seorang Aries. Kalau Sagittarius juga ketawa kalau ngakak tuh kenceng. Gak tau itu katanya stereotip aku dulu aja baca doang. Iya loh bener. Katanya kenapa gitu. Ya? Tuh gitu sih. Kalau Leo ketawanya lebih menggelegar kayaknya. Soal cantik. Tapi kamu tahu gak hal yang paling stereotip di Leo itu apa? Mimi. Rambutnya. Iya katanya tebel banget. Banget. My sister is Leo dan iya sih. Iya kan? Dan stereotip yang kedua adalah kamu Leo ya? Berapa kali hari ini ngaca? Kayak mereka tuh kayak sering banget. Dan kebetulan di kontenku tuh ada beberapa yang Leo kan. Kayak iya sih. Mereka tuh energinya tuh kayak besar. Kalau misalkan yang pendiam tuh tapi kayak mematuk gitu. Kayak Leo banget sih. Iya kayak mau menerkam diam-diam. Tapi kayak selalu happy sih kalau ada Leo. Sebenarnya kayak apa ya? Ya mereka orangnya kayak kalau itu musuh elu, musuh gue juga gitu. Iya. Akan membela gitu. Tinggi gitu sih. Tapi sangat romantis. Sangat romantis. Aku belum pernah deket lagi sama Leo. Cobain deh. Aku pernah punya mantan Leo. Romantis ya? Romantis banget. Oke. Romantis menggebu-gebu gak tapi? Enggak sih, sopan. Smooth ya, sopan. Tahu boundaries. Tahu. Kalau sakit datengi. Bajunya bagus. Selalu bagus. Necis. Gitu. Tapi gak ngomongin dia sendiri terus kan? Enggak. Apa kamu gak sadar karena dimanipulasi? Enggak sih. lah, Leo ya. Leo baik kok. Sangat protektif ya? Protektif ya. Dan, tapi cemburuan gak sih? Itu masalahnya jadinya putus kan? Oh itu. Iya sih. Karena mereka kan kalau udah sayang sama orang tuh ownership lumayan, juga. Iya, nge-owning itu gitu. Kayak Capricorn kan? Kayak Capricorn, tapi aku tuh suka banget sama Capricorn. My favorite zodiac is Capricorn. Kenapa? Gak tau ya, happy banget sama Capricorn. Mungkin karena itu di rumah 11 kamu kali. Apa? Mungkin karena di rumah 11. Bisa jadi sih. Jadi karena feel-nya kayak teman banget. Yes. Kayak pengen nikah gitu sama Capricorn tuh. Wow, luar biasa. Apa udah nikah sama Capricorn boleh testimoninya ya teman-teman ya. Gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab kan Capricorn. Sangat bertanggung jawab. Cuma biasanya Capricorn kalau udah nikah diem. Oh gitu. Kamu yakin mau hidup dengan orang yang diam? Mungkin karena memang mereka tuh menganut konsep mannequin challenge ya. Mungkin. Nggak cuma nikah tahu.
Kalau ada masalah juga kan kita didiemin kadang gitu Iya sih, katanya sih. Capricorn. Iya sih. Siapa yang Capricorn ya? Opa aku Capricorn, tapi dia sweet banget. Oke, iya sih. Iya, Like iya. beneran sweet. Enggak, kalau yang Capricorn terjadi aku tuh enggak banyak ngomong, tapi kayak tahu nih titik lemah kita gitu. Dan very attentive sih. Iya ya, atentif. Lucu, dia humoris sih orangnya. Yes. Ternyata banyak banget ya yang kita obrolin. Aku jadi tahu kamu pernah kerja 8 pekerjaan. Kamu memang sangat hafal ya tentang perzodiakan ini. Karena tiap hari aku ini kali ya, aku bikin kontennya. Kamu bikin sendiri. Bikin sendiri. Kebetulan kalau script writing masih di aku gitu. Tapi lagi nyari tim sih sebenarnya untuk pasti susah deh, perfectionist. Lumayan, tapi akhirnya aku menyadari kalau ya emang harus dari awal. Maksudnya aku tuh bahkan willing buat kayak you grow bareng meskipun kayak secara bukan grow bareng terus nggak dibayar ya. Maksudnya bukan kayak gitu. Cuman kayak lu misalnya kayak lu punya passion di nulis gitu. Ya udah yuk kita nulis bareng, kita co-writing bareng gitu dan kita sama-sama share perspektif di tulisan ini. Pengen nyoba itu sih sebenarnya. Kayak pada akhirnya kan gak ada orang yang langsung jadi ya. Kalaupun ada langsung jadi mahal banget tuh pasti dibayarnya gitu. Kayak lu kan. Mau gak gitu. Jadi kayak sama bayarannya pengen dong. Gitu, pengen dari awal gitu. Pengen jadi lebih. Ya karena akhirnya ternyata pas akhirnya punya tim sendiri tuh kayak sulit ya mempertahankan tuh gitu. Iya ya gak mudah. Betul. Biaya, ego segala rupa gitu. Jadi karena 2 tahun ini aku belajar tentang rawat yang ada daripada nyari-nyari lagi susah, kita rawat dulu deh sebisanya. Terus target 2025 apa? Expanding kalau karir ya, expanding topik pembahasan. Nggak cuma ngomongin zodiak, tapi juga kebetulan mulai lebih variasi. Lebih variasi, tapi tetap yang interest aku sama bukan yang nyari kayak orang lain suka. Tetap dengan roasting. Bisa jadi, tapi mau jadi tokoh apa lagi nih? Jadi orang lain kan sekarang lagi ini ya, lagi mikirin yang pasti-pasti aja. Tiba-tiba kemana aku tuh kayak nelfon orang wardrobe. Lu bisa nggak bikinin kostum otak sama hati? Bisa. Udah jadi Kak kemarin baru syuting. Itu beneran aku pakai kostum otak dan jadi beneran kostum aja gitu. Iya. Karena akhir-akhir ini nggak akhir-akhir ini sih dari dulu otak sama hati tuh suka berantem. Iya berantem. Otak ini kan tujuannya ingin memprotek ya si hati. Iya. Nah hati tuh apa ya bahasa yang sopannya? Dongo gitu. Dongo aja gitu ya, bodoh gitu ya. Nah jadi aku bikin kayak skit tentang otak versus hati, kayak Tom and Jerry yang nggak pernah. Kamu kasih nama nggak? Atau ya udah otak dan hati aja gitu? Karena udah bentukannya udah hati dan otak ya, jadi kayak hopefully orang nangkap itu otak dan hati gitu. Jadi misalkan ada cerita yang kayak ada red flag yang mau masuk gitu, tiba-tiba si otak sebagai security kayak sorry, kamu nggak boleh masuk gitu kan. Terus kayak karena kamu bawa gas lighting gitu-gitu, kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba si hati masuk. Suruh masuk aja nggak apa-apa. Kali aja dia bisa berubah gitu. Skit-skit kayak gitu sebenarnya gitu. Itu sih. Tetap kontennya tuh relate sama relationship gitu ya. Yes, dan itu terjadi dari itu dia karena problemnya mungkin di aku tuh relationships ya. Yang I want to define relationship tuh kayak gimana gitu. Gitu sih. Ada yang mau latihan gak sama gue relationship? Gitu teman-teman. Maksudnya itu sih. Oke lah. Kita lihat hasilnya gimana nanti. Kita lihat hasilnya. Yang pasti aku sih ngeliatnya kamu tuh orang yang sangat kreatif ya. Hopefully, thank you. Dan bisa mengolah sesuatu hal yang sangat berat tuh jadi sederhana. Semoga ya Kak. Iya. Karena gak banyak orang yang bisa melakukan hal itu. Ya kan? Baru deh. Baru. Ayo nangis. Enggak. Oh ini buat clickbait ya, nangis ya. Soalnya pesennya dari anak-anak ini kayak harus gitu. Sampai nangis. Padahal gue tuh gak tega ya. Gimana sih? Kayak kenapa sih sama konten nangis tuh aku justru suka bingung tahu. Kalau ada orang yang ngerekam pas nangis. Buat apa ya? Sebenarnya mungkin itu cara mereka ya, way out buat keluar dari kesedihan. Cuman kayak effort banget gak sih? Gue sih malu ya lagi nangis ya. Rekam, nangis terus kayak
terus dilihat lagi, ditonton lagi kayak. Iya. Aku mungkin nggak punya energi ke sana, cuman itu valid, nggak apa-apa gitu. Kayak itu kan cara orang mengekspresikan segala Soalnya sesuatu. aku kalau nangis udah di dalam selimut aja, udah nggak kepikiran handphone. Kalau aku nangis gitu. 3 tahun sekali sih kebetulan. enggak lah. Aku nonton ini aja nangis kok. Nonton konser tuh suka nangis, kayak nonton Coldplay. Aku nonton drakor aja nangis Drakor. kok. Aku yang lebih aneh itu apa ya? Kalau ngeliat ini sih Kak, kayak video-video Homecoming. Iya itu Terus kayak langsung terharu ya. Kenapa aku nangis gara-gara stranger? Sebenarnya gak kenal gitu. Bisa aja tuh acting, kita kan gak tahu ya. Ya intinya very sensitive lah. Kangen sama mama kali. Bisa jadi, tapi tiap hari chat kok kalau sama ibu. Oh ya. Coba video call. Gak usah lah ya. Ini kayak ini deh, kayak konten-konten jalinan kasih deh menurut gue. Gitu. Thank you ya, thank you you so for having me. much udah cerita di sini. Mungkin aku ada salah-salah kata. Apa sih nggak tahu? Aku tahu yang kebanyakan kata-kata kayaknya. Seru banget loh. Ya. Thank you ya. Udah Thank you so much. Waktu. Thank you loh. Nanti kita ketemu-temu lagi ya. Sure. Jangan lupa diminum dulu. Pasti ada racunnya ya.